yang mengalir itu yang bikin masalah sama kami, Pak. Sampai di bulan Desember kemarin, Bandar Durian saya rasa pilah dengan kondisi banjir. Itu yang mendorong kami, Pak. Makanya datang kami ke Dinas PUPR ini. Kira-kira gimana ya air yang mengalir ini, Pak? Yang seudianya bahwasanya pembangunan sungai di Bandar Durian itu sepengetahuan kami proyek dari provinsi, Pak. Jadi tujuan kami yang paling utama datang ke sini, Pak, ya kami butuh dijelaskan gimana kira-kira untuk selanjutnya, apakah seperti yang Bapak sampaikan saya tadi, air yang mengalir ini tetap seperti semula atau bikin permasalahan yang lebih lanjut. Terima kasih. Jadi singkat saja ini, Pak. Di sini kami perlu menyampaikan karena kebetulan pembangunan tanggul Sungai Atas ini pas di kampung saya. Jadi di sini perlu kami sampaikan. Pertama, Dinas PUPR melalui UPT Rantu Blapan saat itu sosialisasi sama masyarakat menyampaikan pembangunan tanggul Sungai Atas ini sepanjang 1050 meter. Berjalan 1 bulan tiba-tiba berubah menjadi 890 meter saat ini pembangunannya. Dan alhamdulillah saat ini pengerjaannya bisa dikatakan hampir 100%. Sudah selesai lah, hampir selesai lah, sedikit lagi. Jadi di sini kemarin dari 1050 meter yang pertama dijanjikan dan yang terrealisasi jadi 890. Jadi di sini ada timbul masalah di sini, Pak. Masalahnya tanah masyarakat yang di pinggiran sungai ini sudah pohon-pohon sawitnya sudah ditumbangi, pohon bambu untuk menahan supaya jangan erosi air ini sudah ditumbangi. Tapi ternyata pembangunannya nggak jadi 1050 meter. Jadi itu sempat ribut masyarakat dan melalui lurah kemarin diundanglah Dinas PUPR dari UPT Rantu Rapat, dan di saat pertemuan mereka mengatakan pembangunan ini akan dilanjutkan di tahun ini dan diusulkan 5.000 meter. Tapi apakah itu yang terrealisasi kita nggak tahu, makanya kami datang kemari dan ingin menanyakan. Yang pertama pertanyaan kami ini, Pak, menyangkut apakah perubahan itu yang tadinya 1050 meter itu menjadi 890, apakah itu benar? Dan yang kedua pertanyaan kami, apakah memang tahun ini akan dilanjutkan pembangunan tanggul itu? Itu mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada Sungai Atas. Jadi pertama, Pak, yang ingin kami sampaikan sesuai dengan poin, ada 2 poin tadi yang Bapak sampaikan. Terkait dengan perubahan panjang, kebetulan di bulan, saya lupa bulannya, tapi mungkin di bulan Oktober ya, saya diundang ke UPT. Saya mewakili bidang ke UPT terkait ini, Pak, terkait perubahan. Karena kan kontrak kita sistemnya unit press. Walaupun panjang sebenarnya mengikat, itu harus dilakukan perubahan pada untuk DPA-nya, Pak. Jadi di DPA perubahan itu harus kita rubah. Nah, perubahan ini harus ada justetnya, Pak. Jadi karena ada perhitungan yang harus disesuaikan lagi, Pak. Perencanaannya sudah ada, tapi ketika pelaksanaan itu kemarin ada yang kita geser sedikit ke hulu. Kita tarik dia supaya tertutup, karena di awal itu yang tadi sudah disampaikan Pak Kabit ada 76 miliar itu ternyata di hulunya itu tidak tertutup. Nah, itu kita tarik sedikit. Nah, itu kemudian ada beberapa drainase yang masuk ke situ, itu tanpa pintu tadinya, Pak. Jadi nggak ada bangunannya di apa namanya, di muara, di pertemuan pembuang, seluruh pembuang yang dari kampung ke sungai itu, ya pintu klep itu. Nah, akibatnya ada perubahan desain. Nah, ada perubahan desain ini akhirnya
yang dikurangi adalah panjangnya, artinya berubah tolok ukur, namun tetap dalam volume yang sama. Tapi tadinya volume panjang yang harusnya 1050 meter menjadi 850. Nah yang 200 ini ke bangunan itu ada dua kalau saya tidak silap tuh pintu klep. Kemudian di situ kemarin yang juga luput dari perencanaan itu pipa-pipa yang dari pembuangan masyarakat, ya. Ternyata situ banyak pipa-pipa yang harus dipasang untuk pembuangan masyarakat. Nah, itu dia Pak. Jadi terhadap nilai kontraknya sendiri itu tidak ada perubahan, hanya ada penyesuaian dan itu sudah dilengkapi dengan dokumen justifikasi teknis. Jadi ada penjelasan kenapa berubah, sehingga terus bagaimana dia semula bagaimana menjadi seperti apa itu secara teknis sudah kita siapkan dokumennya Pak. Cuman memang problemnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ke masyarakat tidak tersosialisasi, ada sepanjang 1050 bahkan seharusnya sudah ditumbang. Nah akhirnya kenapa jadinya nggak nyampe, karena itulah problemnya Pak. Tapi kalau itu tidak kita lakukan perubahan Pak, nah ini akan ada bisa mengakibatkan dari pembangunan itu nanti yang kurang tepat. Nah itu dia, jadi contohnya seperti tadi, nggak mungkin kita tutup itu yang pembuangan dari masyarakat, sehingga akhirnya diputuskan harus ada pintu-pintunya. Nah ini yang menimbulkan ada biaya tambahan di situ, yang akhirnya volume yang lain dikurangi. Nah, secara kontrak itu tidak ada masalah karena kontrak kita tidak langsung tapi refresh, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjawab dengan hasil yang Bapak rapat dengan UPT, ya sampai sekarang itu kami jawab Pak, belum bisa kami pastikan Pak. Artinya di tahun ini kalau untuk lanjutan yang pasti kami belum bisa jawab pasti Pak. Tapi kami lagi berupaya Pak, karena DPA kita pun sekarang lagi ada perubahan lagi Pak. Jadi sudah terbit, kemudian sudah ada pergeseran. Nah ini sudah masuk lagi informasi ke kami ada perubahan. Jadi masih banyak di samping yang Bapak sampaikan tadi. Kami harapkan juga nanti itu bisa ditampung untuk wilayah Labuan Batu Utara ataupun Labuan Batu secara keseluruhan. Jadi kalau pastinya belum Pak. Kita sudah melalui DPRD Dapil Labuan Batu, Dapil berapa ya? Untuk juga ikut Pak, untuk ikut juga mendorong ini Pak. Kami secara kedinasan sudah pasti Pak. Ada beberapa memang yang menjadi catatan kami termasuk yang atas. Tadi disampaikan Pak Kepala Bidang Sungai Palu yang itu yang rawan banjir, rawan ini kan putus. Nah, itu juga menjadi kami atensi kami. Namun sampai saat ini kami jawab Pak belum. Makanya berharap juga kami nanti Bapak juga bisa mendorong ini Pak, apakah langsung ke Gubernur ataukah melalui anggota Dewan Perwakilan Labuan Batu yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira seperti itu Pak. Kenopan, ya kan? Yang mana tahun 2024 Pak, ya kan? Itu ada pengerukan Sungai Kenopan menuju Selong Taji. Itu alhamdulillah memang kami sangat berterima kasih. Itu telah dikeruk sehingga Kota Kenopan dan yang beberapa tahun belakangan ini kan kebanjiran. Alhamdulillah dengan keruk itu diluruskan, sungai itu sekarang sudah berkurang banjirnya. Tapi di sana ada yang dikeruk itu ada 2 jalur pada waktu itu. Yang satu jalur itu ada namanya kanal di sana. Di tepatnya sudah jadi 3 itu. Ada sungai kanal namanya. Yang sungai itu sungai dibuat zaman dulu supaya lancarnya air dari Sungai Kenopan ini. Jadi pada pengerukan tahun 2024 belakangan ini, Sungai Kenopannya dikeruk, kanalnya itu ditutup, sehingga
sungai Kota Ekonopan itu payah keluar air. Kemudian dengan ditutupnya kanal namanya di situ, ini suka jadi 3 ini kebanjiran karena tidak berbagi lagi air ini, hanya dari ke satu sungai. Nah, yang biasanya itu dari Kota Ekonopan itu, Sungai Ekonopan namanya, itu berbagi ya. Satu ke Sungai Ekonopan, satu ke ini kanal tadi. Kanal yang dibangun beberapa tahun yang lalu itu dibangun supaya bisa berbagi air itu, Pak. 3 kecamatan, Pulau Hulu, Pulau Selatan, sama Pulau Hilir. Itu permasalahan yang sangat urgent bagi kami karena hanya mengakibatkan banjir juga. Karena sampai saat ini terus banjir, Pak. Terus yang kedua, sebelum itu kemarin diselesaikan, permasalahannya kan ada penghubung dari Salang tadi itu, Pak, jembatan Tigantung yang selalu digunakan masyarakat karena itu banjir dan nggak bisa dilewati, hampir sepinggang, Pak. Nah, jadi yang lalu itu sepinggang sebelum Pak Jokowi datang kemarin dan sebelum kami memperbaiki itu kemarin juga jalannya. Kalau bisa kita bilang pakai alam, Pak. Mulai dari Salang tadi sampai ke Teluk Binjai itu ada di jembatan, tapi itu punya provinsi kalau masalah penghubungnya itu. Sekarang itu nggak bisa diapa-apain, Pak. Masalahnya itu penghubung Selang tadi itu jembatannya provinsi punya? Iya, ada masuk ke arah Teluk Binjai, Pak. Penghubung ke Teluk Binjai, desa Teluk Binjai namanya. Nah, itu selalu lalu orang untuk membawa buah apa segala macam, semua itu nggak bisa dilakukan. Dan ini sekarang keadaannya lebih parah. Maksudnya bagaimana kami mengapakan, kan ini kan bukan KWN kami sebenarnya, ini kan provinsi punya. Seperti apa harusnya kami lakukan? Karena mereka semalam waktu kita reses, mereka berharap itu diperbaiki. Apalagi masalah tanggul yang ada tadi yang disalah tadi. Mereka pengen itu lebih dioptimalkan lagi karena memang apanya terus banjir. Itu aja. Terima kasih. Pak, tidak ada kegiatan kita yang menutup itu. Jadi permintaan masyarakat ada, tapi nggak dipenuhi, Pak. Kalau terjadi itu berarti mungkin ada oknum yang melakukan penutupan terhadap sungai kanal yang dimaksud, Pak. Jadi ketika pelaksanaan itu tidak ada ditutup. Itu informasi dari PC tadi, Pak. Kemudian perlu kami informasikan juga. Jadi kalau di Dinas PUPR Provinsi ini kebetulan juga kita pendanaan juga secara anggaran nggak terlalu besar, Pak. Tapi kami berusaha, terutama di Kabupaten Labuan Batu Utara adalah kalau berkaitan dengan pengendalian banjir adalah kabupaten yang paling banyak menerima anggaran untuk pengendalian banjir, Pak. Total kalau nggak salah saya sudah 23 miliar ya, 23 di tahun 2024 23 miliar, Pak. Sementara anggaran untuk pengendalian banjir kami hanya 92 miliar, Pak. Jadi kami pikir ketika kita berbicaranya mungkin di lingkup ini ya, kami juga menyadari kekurangan kami sendiri, tapi kita berusaha, Pak. Artinya inilah keterbatasan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita sudah mengerjakan Sungai Air Atas, Sungai Kualu, kemudian Sungai Ledong, dan banjir tanggul Petus Sungai Kualu di Silang Kaji. Iya. Desa bahkan Sungai Kualu Silang Kaji ini setiap tahun nih, Pak. Tapi anggaran, Pak, setiap kali kita ngajukan memang yang keterbatasan tadi itu nggak pernah bisa besar. Bahkan kami bisa kami sampaikan apa tunggu bencana, setiap kali bencana baru ada anggaran gitu. Karena ini kan tunggu tanggul putus baru datang anggaran, dan ini semua anggaran adalah anggaran belanja tak terduga, Pak. Kalau cerita Renja, Pak, dan Rensra kami pastikan selalu ada, Pak. Tadi air atas, Pak, kami pastikan selalu ada, Pak. Kita ajukan. Sungai Kualu itu langganan daftar Renja kami, Pak. Langganan tidak pernah putus, setiap tahunnya diusulkan. Air atas juga langganan kami untuk diajukan. Sungai Karopan baru inilah yang
kita stop 2023 kemarin normalisasi sampai 6 km kita kerjakan. Ini Lambura kabupaten termasuk yang paling fokus lah. Mungkin Lambura dan Batubara kami yang betul-betul fokus untuk pengendalian banjir. Masalah di Bandar Durian Atas. Jadi yang kami lihat Pak, ini banjir atau tanggul yang dibuat ada dampak, dan itu memang juga kita sadari bahwa setiap pembangunan itu selalu ada dampaknya. Tapi kita berharap agar kiranya dampak negatif dari pembangunan itu bisa lebih diperkecil. Salah satu dampaknya tadi adalah pengerusakan. Ini masyarakat sebenarnya udah begitu resah terhadap lahan yang sudah berubah fungsi dari ada pohon-pohon sawit menjadi seperti rusak seperti itu Pak. Kemudian kami melihat bahwa dari terutama perangkat desa, mereka mengatakan bahwa ketika perencanaan proyek ini tidak diberitahu, sehingga ada yang seperti tadi klep yang harus dibuat klep tidak ada di dalam perencanaan atau tidak ada di dalam kontrak gitu Pak. Kemudian sekarang beberapa hari yang lalu saya lihat masyarakat di Bandar Durian itu sudah merintangi jalan Sumatera Utara ini Pak, karena dampak banjir tadi ada beberapa ratus meter jalan lintas Sumatera ini yang rusak, sehingga menimbulkan abu yang sangat banyak tiap harinya. Jadi ini adalah salah satu kejadian akibat banjir itu jalan lintas Sumatera ada sekitar barangkali hampir 300 meter ya, 300 meter yang itu hancur, sehingga sekarang abu kalau kita lewat di situ abu sangat banyak sekali. Jadi ini mungkin tidak bagian kewenangan dari orang Bapak kemungkinan mengatasi masalah itu kan, masalah jalan lintas Sumatera Utara itu, tapi ini adalah salah satu dampak yang juga sangat merasa masyarakat yang ada di sana itu merasa terganggu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi pembangunan yang tadi masih terkendala, kami sangat berharap betul Pak supaya itu dilanjutkan, karena kami pikir tidak ada gunanya bangunan yang sekarang itu kalau itu tidak disiapkan, karena kan perencanaan kita kan untuk bagaimana mengatasi banjir, tapi dengan ada bangunan yang sekarang itu malah makin mempercepat banjir di Bandar Durian itu. Itu tambahnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan PPR ini Pak, ya kami dikatakan ya dana cukup ini. Dulu berpisah dengan PPR, di sini kami punya dana 300-400 M. Sekarang telah menyatu Pak, gak usah kan 300 M Pak. Gimana ya? Anak mengelus sama bapak tuh malu sebenarnya, tapi kapalnya anak minta sama ayah. Sebenarnya kami Pak Prioritas kami ini yang agak kasih kami semangat sedikit. Nawacita Prabowo nih, ketahanan pangan. Karena kita orang lain kita ketahanan sawit, padam kami. Tapi dengan semangat ini nawacita Prabowo ketahanan pangan. Kenapa? Kami ini punya wilayah sungai, Sungai Buang Besitang, Sungai Bahbolon, Barumon Kualu, Patong Gadis, Cibuntang dan Nias. Inilah yang kebanyakan Provinsi Sumatera Utara. Ini masih Ordo 1 Pak. Kalau di Ordo 2-nya mungkin di Kuala Lumpur ini hanya ada sekitar 50 anak sungai.
bukan sedikit Pak. Termasuk Terang Taju anak sungainya juga dari Molukumun, termasuk Enatu juga dari Molukumun. Cuma ya kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita rencana ini bisa kita laksanakan ataupun kita berbuat. Saya Pak pertama masuk ini terus terang, saya tetap akan banjir dan irigasi Pak. Jadi kami punya daerah irigasi saja Pak, 7 kan daerah irigasi, 11 rawa. Rawa ini pernah terpegang sama sekali. Sesuatu cinta rakyat yang ada di Sukamamur yang sama di Labuan Batu kan, itulah bikin kalau di SID-nya. Jadi kami juga sebenarnya ya gimana ya, dengan rasanya Bapak Andir ini kami juga tergugah. Kenapa? Dengan ini sungai ini terpancing nih, sungai ini banyak kali hancur dan tidak. Dulu kan orang masih sibuk dengan jalan. Nah, kalau sungai banjir kemana Bapak melari? Kalau jalan alternatif, kalau banjir kemana Pak alternatif? Purwa Bapak situ. Anak tuh pas nak lari kan Pak. Nah, jadi mari kita juga saya berpikir sebagai kabit dengan dibantu dengan kasih ini kami memang yang nama sungai tak kami prioritas. Bahkan nanti inilah ada tadi laporan coba ini dari PT kami ambil ini dibangun pintu klep 4.